Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Pertama saya ucapkan selamat kepada kalian karena telah menyelesaikan semester 1 dengan baik. Dan sekarang kalian memasuki semester kedua. Nilai kalian di semester 1 alhamdulillah cukup baik. Ustazah harap di semester 2 nanti kalian mengalami kenaikan nilai. Pada kesempatan ini Ustazah ingin melakukan kontrak pembelajaran dan juga memberikan kalian gambaran materi selama semester 2. Untuk pengampu masih sama, yaitu Ustazah Priyanti mengampu kelas putra dan saya Aris Rizubekti mengampu kelas putri. Berhubung bulan Januari dan Februari Ustazah Priyanti cuti, maka seluruh kelas akan saya ampu. Apabila kalian mengalami kendala pembelajaran, bisa menghubungi nomor WA ini. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita di semester 2 masih yang pokok masih menggunakan open learning. Di open learning nanti yang pertama nanti share materi dari guru. Jadi semua materi selama semester 2 akan Ustazah share di open learning sesuai dengan tanggal. Yang kedua, di open learning itu digunakan untuk upload tugas siswa. Jadi seluruh tugas siswa nanti diupload di open learning. Bisa juga nanti kalau Ustazah menggunakan Giform, berarti menguploadnya di Giform. Yang ketiga ada presensi di kolom komentar per KPM. Jadi kalau di semester sebelumnya itu Ustazah melakukan presensi itu dengan membuka di open learning itu ada presensi otomatis seperti itu ya. Tapi itu tidak efektif atau memakan waktu yang lama, maka untuk presensi semester ini Ustazah harap kalian mengisi kata hadir di kolom komentar seperti itu ya. Kolom komentar per tanggalnya. Tanggal KPM. Selain open learning, nanti akan ada media YouTube. YouTube itu nanti linknya juga akan saya kasihkan di open learning. Dan yang selanjutnya ada Zoom. Zoom ini nanti Ustazah masih menunggu jadwal dari kurikulum seperti itu, karena Ustazah mengampu banyak kelas. Jika menggunakan Zoom pribadi, hanya mampu menampung 100 anak seperti itu. Jadi Ustazah menunggu jadwal. Di Zoom itu nanti Ustazah akan menjelaskan materinya, yang nanti juga sudah materinya Ustazah upload juga di YouTube seperti itu penjelasannya. Dan mungkin nanti juga akan melaksanakan tes lisan. Ini masih rencana ya, jika tidak ada terkendala nanti akan melakukan tes lisan menggunakan Zoom atau menggunakan media yang lain seperti WhatsApp video kalau ada waktu seperti itu. Dan selanjutnya ini ada aturan pembelajaran. Yang pertama, santri melaksanakan KBM dari PPKN setiap hari Kamis pukul 8 sampai 3 sore pada open learning seperti itu. Misalkan nanti dari Kamis jam 8 materinya belum ada, yang mungkin sedang proses, diusahakan nanti jam 8 sudah ada materinya. Yang kedua, absen selama daring wajib dilakukan melalui open learning dengan menuliskan kata hadir pada kolom komentar sesuai tanggal kos sebelum pukul 3. Jika nanti menggunakan Zoom berarti presensinya lewat Zoom. Selain itu, menggunakan open learning. Yang ketiga, izin keterlambatan kepada Ustazah Ari atau Priyanti.
Untuk izin keterlambatan ini bagi anak-anak yang dari pukul 8 sampai pukul 3 sore itu tidak bisa melaksanakan KPM, perlu jam tambahan, maka silakan menghubungi saya ya. Karena open dating saya tutup pukul 3 sore. Kalau izin ketidak ikutan KPM, itu izinnya kepada wali kelas. Kemudian yang nomor 4, santri yang belum paham dengan materi PPKN yang telah disampaikan dapat menanyakan ke Ustazah Ari atau Gandhi melalui WhatsApp, seperti itu ya. Karena WhatsApp setiap hari Ustazah pegang HP, jadi bisa responnya cepat, begitu ya. Tidak lagi di kolom komentar di Open Learning karena harus membuka satu per kelas, sehingga itu mungkin juga kurang efektif. Jadi jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA saja. Kemudian aspek penilaian itu ada 3, sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Ada 3 itu. Kemudian yang terakhir, KKM penilaian harian 70 peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM dapat dilakukan remedi. Jadi untuk pelajaran Ustazah itu yang bisa di remedi itu adalah penilaian harian dan juga tugas-tugas, sedangkan PAS dan PTS tidak bisa diremedi. Kemudian mengenai penilaian itu nanti ada tugas. Mayoritas tugas akan dijadikan nilai keterampilan. Dan juga penilaian hariannya akan dilaksanakan 3 kali, yaitu penilaian harian bab 5, 6, dan 7. Untuk tugas dan penilaian harian itu nanti bobotnya adalah 60% digabung ya. Untuk tugas dan penilaian harian ini bobotnya masih tinggi penilaian harian, tapi keduanya ini digabung akan memiliki bobot 60%. Kemudian untuk PTS rencananya akan dilaksanakan tanggal 8 sampai 16 Maret 2021, bobotnya 20%. PAS yang rencananya dilaksanakan tanggal 14 sampai 21 Juni 2021 itu bobotnya 20%. Sehingga kalau di total ada 100% untuk nilai akhir. Jadi kalian yang mendapatkan nilai PTS dan PAS bagus tapi kalian jarang mengumpulkan tugas dan juga tidak ikut penilaian harian, maka nilai kalian akan turun seperti itu. Selanjutnya ini mengenai materi pembelajaran di semester 10. Dan nanti ada 3 bab. Untuk semester 1 itu sebenarnya ada 4 bab, karena pandemi dikurangi 1, cuma 3 bab. Dan ini untuk semester 2 ada 3 bab juga. Bab pertama, bab 5 itu dengan judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab ke-6, Ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab ke-7, Wawasan Nusantara dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk PTS nanti melingkupi bab 5 dan bab 6, sebagian dari bab 6, tidak seluruhnya, sesuai dengan yang sudah sampai mana yang sudah disampaikan. Kemudian ada juga PAS itu nanti melingkupi bab 5, 6, dan 7. Saya akan memberikan gambaran mengenai per babnya. Untuk yang pertama itu ada bab 5 dengan judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalian masih asing dengan kata integrasi nasional. Banyak sekali pengertian integrasi nasional. Ustazah mengambil salah satunya ya. Jadi integrasi nasional itu adalah proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Mengapa sebagai murid Indonesia perlu mempelajari materi integrasi nasional? Karena kalian perlu mengetahui bahwa bangsa kita ini multikultural atau memiliki banyak kebudayaan. Keberaneka-ragaman itu dapat menjadi anugerah, tapi juga dapat menjadi musibah. Dengan kalian mempelajari bab ini, diharapkan dapat memahami keberagaman sehingga dapat ikut serta memupuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam bab ini terdapat subbab, ada 5 subbab. Yang pertama,
kebinekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, pentingnya konsep integrasi nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang keempat, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kelima, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk selanjutnya yaitu bab ke-6. Bab 6 judulnya yaitu ancaman terhadap negara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bab ini ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Untuk menjaga keutuhan NKRI pasti akan ada ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Pada bab ini kita terfokus pada ancamannya. Lalu apa itu ancaman? Ancaman dapat diartikan sebagai kegiatan dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pada bab 6 ini terdapat 3 subbab, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Yang kedua, ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam, yang singkatannya yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan yang ketiga, peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Bab terakhir yaitu bab 7 dengan judul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara pada dasarnya merupakan cara pandang terhadap bangsa sendiri. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Tujuan kita mempelajari wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Jadi seperti itu gambaran materi dan juga kontrak pembelajaran kita pada semester 2. Ustazah harap kalian memahami. Jika belum paham bisa WA Ustazah seperti itu. Mungkin cukup sekian pada pertemuan kali ini. Akan ada tugas selanjutnya, silahkan dilihat di Open Learning di bawah video ini.